Halo, jumpa lagi dengan saya Ihan Martoyo dari program studi Teknik Elektro UPH. Saat ini saya bersama Bapak Gary Chandra. Pak Gary ini alumni dari jurusan Teknik Elektro. Kebetulan beliau sekarang bersama OVO Analytics dan bergerak di bidang data analytics. Kita akan berbincang-bincang tentang skripsinya Pak Gary yang baru diselesaikan. Iya, Pak. Silakan Pak Gary boleh menceritakan apa sih yang dilakukan sebenarnya dalam proyek skripsinya ini. Iya, jadi skripsi saya mungkin dari judulnya dulu. Skripsi saya judulnya adalah implementasi machine learning dengan algoritma logistic regression dan random forest untuk prediksi performa calon mahasiswa baru. Begitu ya Pak. Jadi mungkin saya cerita dari latar belakangnya dulu kali ya Pak. Latar belakangnya adalah kita melihat bahwa di zaman industri 4.0 ini kan udah begitu banyak, ada otomasi menggunakan bantuan internet, ada juga bantuan robot-robot gitu ya Pak, baik di industri-industri, pabrik-pabrik, dan ternyata hal itu juga berdampak sama institusi pendidikan Pak. Contohnya ya universitas seperti UPH ini. Dan lalu kita melihat kalau adanya industri 4.0 ini, kita mempengaruhi terhadap apa sih Pak? Jadi sebenarnya adanya data-data yang banyak yang di belakangnya itu, database-nya kan pasti ada Pak. Jadi kita ambil data-data tersebut, kita olah sedemikian rupa yang biasanya orang nggak pernah sentuh, tapi kita coba ambil, kita lihat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, masalah-masalahnya itu yang kita lihat gitu ya kemarin adalah salah satunya low rate of graduation. Gimana persentase mahasiswa yang lulus itu ternyata masih sangat sedikit. Dari Pusat Badan Statistik Departemen Pendidikan Republik Indonesia juga bilang 51,97% gitu ya Pak. Itu seluruh Indonesia ya Pak ya? Dari tahun 2001 sampai 2010 Pak. Oh, oke. Jadi dari 100% yang masuk, yang berhasil lulus, keluar itu cuma sekitar setengahnya. Dan setengahnya lagi itu mungkin entah drop out atau mungkin masih melanjutkan proses perkuliahan sampai sekarang. Gitu. Jadi itu adalah salah satu masalahnya. Terus masalah kedua yang juga kita lihat adalah sebenarnya berhubungan juga Pak, kenapa sih mahasiswa bisa lulusnya nggak tepat waktu atau mungkin drop out, itu adalah salah satu faktornya mungkin kebingungan, dia merasa salah pilih jurusan gitu Pak. Jadi dari masalah-masalah tersebut sama latar belakang itu, kita coba buat bikin prediksi, kita pakai model machine learning untuk memprediksi outcome-nya, apakah calon mahasiswa ini nantinya di ujung tahunnya akan berhasil ataukah tidak berhasil. Oke, jadi data-data apa aja yang dipakai untuk mempredik keberhasilan mahasiswa itu, Pak? Nah, iya, jadi data yang kita pakai, kita usahakan itu sebelum mahasiswa tersebut jadi mahasiswa. Atau maksudnya sebelum dia jadi calon mahasiswa. Betul, Pak. Jadi yang kita pakai itu seperti demografiknya, ada juga nilai-nilai SMA-nya, nilai-nilai tes ujian nasional, seperti itu ya, sama ada data-data orang tua seperti itu sih Pak. Nah, kalau mahasiswa itu dianggap berhasil atau gagal, bagaimana menentukannya Pak? Iya, jadi kita pasang target variabelnya atau label yang pengen kita prediksi. Nah, itu kita ambil last CGPA atau artinya itu IPK terakhirnya itu berapa sih gitu. Jadi dari 0 sampai 4 kan ya IPK, kita pasang threshold Pak. Jadi kalau mahasiswa di bawah 2, kita bilangnya mahasiswa tersebut gagal, tapi kalau di atas 2 kita bilangnya mahasiswa tersebut berhasil. Oke, jadi dari data-data mahasiswa nilai SMA, demografi, terus kita mau bikin model yang bisa meramalkan apakah dia nanti IPK-nya di tahun pertama kurang dari 2 atau di atas 2. Betul. Begitu ya. Terus kesimpulannya apa Pak dari hasil skripsi yang dilakukan? Kesimpulannya kita berhasil sih Pak menciptakan satu model ya sebenarnya pakai 2 jenis algoritma, logistic regression sama random forest, dan dua-duanya menghasilkan metrik gitu ya, biasa yang kita sebut ada akurasinya itu 70% lebih. Jadi bisa dibilang cukup baik dalam memprediksi yang berhasil sama yang tidak berhasil. Oke, jadi dengan data-data siswa SMA itu terus bisa memprediksi sampai 70%. Betul, Pak. Apakah mahasiswa itu akan berhasil atau kurang berhasil begitu ya. Nah, data apa aja sih yang ternyata meramalkan dengan cukup penting begitu? Betul, kemarin kita juga sempat lihat Pak menggunakan algoritma random forest, pakai feature importance random forest gitu ya. Ternyata kita coba lihat top 5 dari setiap model yang udah kita buat. Top 5 fitur yang maksudnya menurut random forest ini paling berpengaruh. Dan ternyata nilai bahasa Inggris sama nilai matematika itu sering sekali muncul. Gitu, Pak. Nah, ini kan yang mengherankan orang-orang ya, mereka selalu bertanya, memang asal SMA itu nggak penting ya Pak ya, untuk bisa meramalkan, kok cuma nilai matematika sama bahasa Inggris udah cukup ya gitu. Jadi sebenarnya
Kalau dibilang apakah asal sekolah itu tidak menentukan, yang bisa saya simpulkan adalah menurut algoritma random forest yang kami buat berdasarkan sampel yang kami pakai, yang artinya mahasiswa UPH memang tidak terlalu menentukan. Tapi kita nggak bisa jawab untuk mengeneralisir satu Indonesia apakah benar kalau asal sekolah itu tidak menentukan. Oke. Gitu sih. Nah, kalau misalnya kita dari hasil skripsi itu ya, katakanlah mau dibuat kebijakan untuk UPH, apa yang Pak Gary bisa sarankan gitu? Betul Pak, jadi kalau mau di-deploy misalnya untuk kepentingan yang sesungguhnya, kita bisa keluarkan probabilitas sih. Jadi dibandingkan apakah dia berhasil atau tidak, kita bisa lebih fleksibel, kita pakai probabilitas suksesnya mungkin. Jadi kalau misalnya dari 0 sampai 0,1, kita bikin bucket-bucketnya, oh ini risknya, maksudnya resiko dia untuk tidak berhasil sekian. Nah nanti mungkin dari manajemennya lah yang akan memilih kira-kira mau potong di mana, kita mau terima orang di atas atau di bawah. Oke, iya. Terima kasih banyak Pak Gary. Sekian diskusi awal kita tentang analisis big data untuk keperluan universitas. Kita ketemu lagi di segmen yang lain.